jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islami Tunda, masih membahas tema tentang kesalahan-kesalahan wanita ketika sholat. Ada pertanyaan bagus dari jamaah Islami Tunda di rumah dari @Dina Septiana ya _ Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dijawab oleh Ustazah Nada. Oke siap. Zaman sekarang ini kan model mukena banyak sekali ya Ustazah. Yang saya bingungkan, apakah benar Ustazah jika menggunakan mukena yang memiliki corak dan bergaris-garis itu bisa mengurangi pahala ketika sholat ya Ustazah. Berarti yang dianjurkan itu harus wajib polos ya Ustazah. Nah ini mohon izin dijawab. Silakan Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pakaian sholat apabila bercorak itu tetap sah sholatnya. Pakaian berwarna juga tetap sah sholatnya. Tadi Ustadz Sam sudah menyampaikan pakaian sholat baik pakaian kita ataupun mukena yang kita gunakan meskipun bercorak, berwarna tetap sah dalam pelaksanaan sholatnya. Memang di dalam Islam apabila kita mengerjakan sholat kemudian kita berpakaian dianjurkan, disunnahkan berpakaian dengan pakaian yang putih. Karena kata baginda Rasulullah SAW pakaian yang terbaik adalah berwarna putih karena terlihat lebih baik, lebih bersih dan lebih bercahaya. Tapi itu masuk ke dalam kesunnahan. Sunnah adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa, tidak berdosa. Jadi kalau memang kita bisa menggunakan pakaian sholat kita dengan pakaian berwarna putih, tentu kita akan mendapatkan kesunahan. Tapi kalau memang bercorak, apalagi sekarang sudah begitu banyak sekali motif-motif yang bisa menambah mungkin ya, lebih menambah semangat karena coraknya sangat manis, kemudian juga bervariasi, maka itu tetap maaf dan sholatnya tetap sah. Yang diperhatikan bukan warnanya, kemudian juga memang bukan bahannya, tapi yang diperhatikan bagaimana tata cara, bagaimana cara dalam kesempurnaan menutup aurat. Kalau putih memang bahannya tebal maka itu sangat dianjurkan. Tapi kalau memang berwarna putih namun menerawang ini yang harus diperhatikan. Karena biar bagaimanapun itu bisa menghambat dan bahkan itu bisa tersingkap aurat meskipun kita menggunakan berwarna putih. Bahkan dianjurkan kita menggunakan pakaian yang bercorak berwarna yang bisa menutup warna kulit kita. Pakaian sholat ini harus diperhatikan jamaah sekalian karena ini adalah pakaian kita untuk ibadah, menghadap kepada Allah. Dan bahkan di dalam Islam, dalam ilmu fikih dianjurkan bahwa seseorang yang ingin melaksanakan ibadah sholat dianjurkan, bahkan disunnahkan untuk mengenakan pakaian minimal 2 helai. Minimal 2 helai, itu masuk ke dalam kesunahan. Contoh pakaian dalamnya, kemudian ada mukenanya, baik laki-laki mungkin menggunakan sorban, menggunakan kalau kita perempuan mungkin bisa menggunakan pakaian baju dalam, kemudian juga pakai sirwal lagi, kemudian kita menggunakan mukena. Nah itu adalah untuk menjaga jangan sampai aurat tersingkap. Jadi ala kulihal jamaah sekalian boleh kok. Ini apalagi mau bulan Ramadan, mau bulan puasa, kita senang untuk menggunakan mukena-mukena yang bisa menambah semangat ibadah kita, maka sekali lagi diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah mukena yang bercorak dan yang mohon maaf sekali lagi mukena yang sebaiknya kita tinggalkan, yang makruh dipergunakan, yang bercorak tapi bisa mengganggu konsentrasi orang lain dalam sholat. Contoh kalau garis-garis kan insya Allah tidak ada halangan. Ya, kemudian kalau berbunga-bunga, berwarna-warna itu pun juga insya Allah nggak ada halangan. Mata seseorang itu pun juga tidak sangat tertuju. Tapi yang dikhawatirkan nih mohon maaf terkadang suka ada mukena yang ada tulisannya. Apalagi tulisannya besar, tulisannya. Kalau memang kita ingin menggunakan pakaian sholat kita maka hindari hal-hal yang dikhawatirkan bisa mengganggu kekhusyuan orang lain dalam melaksanakan ibadah sholat. Masya Allah. Jazakillah khairan kasiran, boleh geser sedikit Ustazah Nada? Iya terima kasih banyak. Nah sekarang buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, waktu kita mendengarkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Dilanjutkan doa disampaikan guru-guru kita Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Ustadz Maulana fadhal. Kesalahan-kesalahan wanita dalam salat. Kesalahan-kesalahan apa yang memungkinkan? Yang jelas digarisbawahi kesalahannya yang pertama adalah persoalan aurat, menutup auratnya. Karena jangan sampai ketika sholat justru tersikap atau terbuka auratnya
atau tidak sempurna dalam menutup auratnya. Karena tidak boleh berbentuk, tidak boleh berwarna, artinya menerawang, tipis, dan tidak boleh, mohon maaf, terlihat lekukannya. Jadi hati-hati dalam menggunakan, dalam penutupan aurat karena bagian dari syarat sahnya sholat. Kemudian apa lagi? Yakni berikutnya adalah gerakannya. Hati-hati dalam bentuk gerakan, bisa jadi dalam gerakan dalam sholatnya itu justru bisa mempengaruhi sah atau tidak sahnya sholatnya. Karena contoh salah satunya karena gerakannya sehingga tertutuplah wajahnya sehingga ketika dia sujud tidak sempurna. Karena syaratnya harus 7 dan dahi harus terbuka. Yang ketiga, ketika harus dijaga kesalahan-kesalahan wanita dalam salat adalah ketika adanya gangguan. Sekali lagi, gangguan dalam salat. Makanya wanita ketika mau salat, selesaikan dulu urusan-urusan yang bisa membahayakan ketika dia salat sehingga mempengaruhi sah tidaknya salatnya. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, hari ini kami mempelajari tentang ilmu salat, maka terimalah seluruh sujud kami, terimalah seluruh rukuk kami ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. Ya Allah, jadikan kami hambamu yang senantiasa menjaga salat. Dan terimalah doa kami ya Allah, begitu pula anak cucu keturunan kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.